Halo, 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 adik kakak, au, anya unyu, apa kabar kita dalam terampil berhitung matematika 2013 ya, revisi itu. Tim BKG penerbitnya Erlangga kelas 4 SD. Kita apa nih? Lanjutan yang kemarin ya, bab 1 pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama A, membandingkan dan mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Nah, lu membandingkan pecahan ya, berpenyebutnya sama MN ya, pembilang dan penyebut. Penyebut berarti yang di bagian bawah ya, berarti ini penyebutnya sudah harus sama. Dan membandingkan ya, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar, menjadi sepertiga bagian, dan Dimas mendapat sepertiga bagian dan Malik mendapat 2/3 bagian. Siapakah yang mendapat potongan lebih besar? Yoi, karena 1 dan 2 yang paling besar mana nih? Udah sama, bawahnya 3. Berarti yang paling gede adalah, 2/3. Para buru-buru. Dan perhatikan berikut ini ya. 2/4, 1/4. Berarti yang paling besar adalah, yang 2/4 ya. Angkanya yang di atas lebih gede, 2 dan daripada 1. Jadi 2 lebih besar daripada 1, 1/4. Nah, jadinya kayak gitu ya. 4/8, 6/8. 4/8 dibanding 6/8, iya lebih kecil ya. Karena 4 itu lebih kecil daripada 6. Jadi 6/8. Untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, perhatikan pembilangnya ya. Nah, pembilang itu apa? Pembilang adalah bilangan yang di atas ya. Pecahan yang bernilai lebih besar adalah pecahan dengan yang mempunyai pembilang lebih besar. Pecahan yang berpembilang lebih besar. Nah, perlu diapalin nih. Diapalin ya. Ini teh kalau begini tandanya teh gini. Ini teh kecil. Dari tanda K ya. Dari tanda K artinya kecil, lebih kecil. Kalau ini dari tanda B ya. Besar. Nah, besar. Jadi ini perlu diapalin. Ini nggak usah capek-capek diapalin lagi. Ini dari K begini kecil, yang ini B besar, artinya lebih kecil dan lebih besar. Jadi 3 tanda, dan ini sama dengan artinya sama gitu ya. Yang strip sini kurung ke sini berarti ini kecil dari K, kecil, yang ini B besar, lebih kecil, lebih besar ya adik-adik. Kalau ini sama dengan, jadi cuma ada 3 pembandingan. Untuk pembandingan ya, untuk pembandingan cuma ada 3. Nah, ini tar dulu ya, mana nih kameranya, lebih kecil sama dengan atau lebih besar ya, untuk membandingkan kedua pecahan berikut. Nah, setengah sama setengah. Ya kalau setengah-setengah ya sama dengan ya, karena sama semua penyebut dan pembilang. Ya, ini 1/3 sama 2/3, mana yang lebih gede nih? Ya, yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan. Yang ini lebih gede ya, 2/3. Jadi 1/3 ya lebih kecil. Jadi tandanya apa? Tandanya begini. Tandanya K ya, kecil gini. 3/3 sama 2/3 lebih gede mana? Ya 3. Yang sebelah kanan, tandanya apa? Gini ya, lebih besar. Lalu 1/4 sama 3/4, mana yang lebih besar? Ya, 1 sama 3. 3 yang lebih besar, jadi lebih kecil ya, tandanya begini. Lalu 2/4 sama 1/4, 1/4, mana yang lebih besar? Ya yang 2 lah, yang 2, jadi yang lebih besar begini tandanya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, masih ada 10 nomor lagi, kerjakan sendiri ya. Harus bisa ya. 6 sampai 15. Oke. Peace, love, peace. Oke. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama.
Kan atasnya namanya apa? Pembilang, bawahnya penyebut. M, N, kayak gitu. Ingatnya gitu aja ya, biar lebih cepat gampang. Cara mengurutkan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurutkan pembilangan pecahan tersebut dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Perhatikan contoh berikut ya. Urutkan pecahan-pecahan berikut. Nah, ini kan udah penyebutnya sama ya. Penyebutnya 6 semua. Nah, kita tinggal diurutkan aja. Jadi 1, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kiri ya, kiri itu paling kecil. Kiri paling kecil ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Dan dari nilai terbesar adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngeliatnya apa kalau misalnya udah sama? Iya, pembilang ya yang di atas. Oke. Sampai sini ngerti kan? Harus ngerti. Kalau belum ngerti, diulang-ulang lagi ya videonya, ditonton. Biar tahu gitu. Oke. Nah, sini ada 10 nomor. Nah, 3, 1, 2, 3. Nah, berarti yang pertama mana? Ya, yang 1, 3 dulu. 1 ke depan. Lalu yang ke tengah? Iya, nomor 2. Lalu yang ketiga, yang terakhir? Yang nomor 3, Dede. Yap. Nah, kalau nomor 2 nih, kita urutkan dulu ya. Berarti nomor 3 dibelakangin dulu. Yang pertama apa? Ya, yang nomor 1, yang kedua nomor 2, yang ketiga nomor 3, yang keempat nomor 4. Yap. Jadi dia paling kecil yang paling depan, yang paling gede paling belakang. Kang. Kenapa? Karena dia dari nilai yang terkecil. Nanti kalau dari nilai paling besar, berarti nilai paling besar dulu yang di depan. Seperti itu ya, Dedek. Lalu ini yang ada angka 7-nya nih. Berarti yang paling depan mana? Apakah angka 2? Tidak. Angka 1 ya. 1, setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, setelah 4, 5, setelah 5, 6, setelah 7, 7. Nah, diurutkan ya paling dari depan kayak gitu. Yang nomor 4 juga kayak gitu ya. Jadi nomor 5 juga kayak gitu. Nomor 5 nggak berurut ya ini ya. 2, 4, 8, 6, 10. Oh, nggak ada urutannya. Maksudnya tuh urutannya tuh nggak ada 3, 4-nya ya. Nggak urutan 1 kayak gitu. Jadi yang mana? Yang paling gedenya. Kita lihat dulu yang paling gede 10. Berarti yang paling belakang. Berarti yang paling kecil berapa? 2, 4. Ya. 2 yang paling gede. Paling gede. 2 paling depan. 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu ya adik-adik. Ingat pesan mama. Nah, jadi pembilang di atas, penyebut di bawah. Diurutkan dulu dari yang bilangan paling kecil kalau ini. Nah, 6 sampai 10 kerjakan sendiri ya. Ayo pasti bisa latihan tanpa harus ditemani sama kakak ya. Oke. Lanjut ke membandingkan dan mengurutkan pecahan berpenyebut beda. Nah, kalau ini penyebutnya beda nih adik-adik. Kalau penyebutnya beda berarti harus diapain? Iya, harus disama dulu penyebutnya. Karena dalam pecahan itu yang paling penting adalah penyebutnya. Contohnya, bandingkanlah 3/4 dan 4/5. Berarti 3/4 sama 4/5. Nah, kalau menggunakan gambar ya begini ya adik-adik. Kita gambarnya tuh harus gambar sama dulu. 3/4 sama 4/5 seperti apa. Dibaginya 3/4 dan 4/5. Nah, maka berdasarkan daerah yang diwarnai maka 3/4 lebih kecil daripada 4/5 atau 4/5 lebih besar dari 3/4. Seperti itu ya adik-adik. Ini harusnya disamakan dulu gitu loh warnanya. Catatan, ukuran gambar bangun datar yang digunakan untuk menggambar pecahan harus sama tuh. Pecahannya harus sama agar hasil perbandingannya benar. Seperti itu ya Dede. Nah, kita lihat gambarnya yang ini juga.
Pecahan juga dapat dibandingkan menggunakan garis bilangan ya adik-adik. Nah, 1, 0, sepertiga. Ini jaraknya harus sama ya. Sepertiga, 2/3, 3/3. Nah, 1. Ini jaraknya semuanya harus sama. Nah, nanti berdasarkan letak pecahan kita baca. Sepertiga terletak di sebelah kanan 1/4, sehingga sepertiga lebih besar daripada 1/4. Seperti itu, sepertiga tuh 2/4. Jadi ininya jarak antara ini tuh sama 0/1, 2/3, 3/3. Nah, ini juga kayak gitu. Ininya dibagi 4. Satunya dibagi 4 ya adik-adik. Ini juga sama, 5/5 sama. Jadi nggak sembarangan. Jadi harus dihitung-hitungnya tuh harus pas gitu loh, seperti itu. Lalu ini contohnya, bandingkan pecahan 5/8 dan 7/12. Nah, contohnya penyebut pecahan dapat disamakan menjadi 24. Sesuaikan nilai pembilangnya dengan cara berikut. Loh, kok 24 dapat dari mana? Karena ada yang tanya misalnya 24 dari mana? Ya, untuk menyamakan pecahan ini. Untuk menyamakan 5/8 dan 7/12. Karena kita nggak bisa menentukan apakah 7 lebih gede daripada 5. Karena penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama boleh, tapi kalau penyebutnya berbeda nggak boleh. Penyebutnya harus disamakan. Nah, lihat yang kemarin ya, untuk menyamakan penyebut seperti itu. Dan untuk menyamakan penyebut harus menggunakan faktor ya, faktor perkalian, FPB. Faktor persekutuan terbesar untuk mencari KPK-nya, KPK 8 dan 12. KPK gitu, pakai FPB lah. Pakai FPB ya, 5/8 kali 3 sama dengan 15/24. Nah, 7/12 sama dengan 7 kali 2, 12/2. 14/24. Jadi paling gede, yo 15/24, 14/24. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi kita harus mengalihkan 3. Kalau misalnya di bawah 3 dikalikan 3, di bawahnya dikalikan 3, di atasnya juga dikalikan 3. Kenapa? Karena 3/3 sama dengan 1. Jadi 15/24. Jadi ini pecahannya senilai 14/24. Nah, paling gede ya 15/24. Seperti itu. Walaupun yang terlihat yang 7 ya, yang lebih gede ya, tapi kan penyebutnya berbeda. Seperti itu ya. Jadi harus samakan penyebutnya ya. Oke. Sampai sini mengerti? Oke. Misalnya kayak gini. 2/3 setengah. Nah, ini dia harus disamakan dulu. 2/3 lebih kecil atau lebih gedenya. Kita harus coret-coret dulu ya. Karena biar ngerti. Kalau ini mah harus ada coretannya. 2/3 sama dengan setengahnya. Nah, kita samakan dulu ya penyebutnya. Misalnya 2/3 sama setengah, penyebutnya supaya sama mendekati berapa? Dikali berapa? Iya, dikali jadi 6 ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, ya 2 kali 3, 6. Sedangkan 4/6. Nah, satunya lagi setengah. Kalau setengah kan berarti supaya jadi 6, bawahnya penyebutnya berapa? Ya, dikali 3. Sama dengan 1 kali 3, lalu 2 kali 3 sama dengan berapa setengahnya teh? Jadi 3/6. Nah, jadi 4/6, 3/6. Paling gede yang mana? Ya, yang B, 4/6. 3/6. Jadi lebih besar. Jadi gini ya caranya ya. Tuh. 2 kali 2. Jadi penyebutnya harus disamain setengah. 2/3. 2/3 kali 2 kali 2, 4/6. Setengah 2/3. Setengah kali 3, 3/6. 4/6. 4/6. 3/6. Jadinya yang paling gede yang B. Jadi 4/6 banding lebih besar dari 3/6. Jadi yang ini
gini 2/3 seperti itu. Sekarang nomor 2 3/5 sama 3/4 sama-sama 3 ya. 3/5 3/4. Nah kita pakai cari cara apa nih, kita samain dulu. Belum dilihat sih. 3/5 3/4 belum diinin. Coba, berarti penyebutnya kalau mau cepat kita samain aja, kita kali. Jadinya kali 4 kali 3, 4 kali 5, jadi 20 ya. Biar itu sama penyebutnya, jadi dijadikan 20. Kenapa? Biar sama aja, biar cepet. Nah 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5 kali 4 terus 3 kali 4 sama dengan 12/20. Nah ini 3/5 jadinya 12/20. Nah sedangkan 3/4 tinggal dikali berapa supaya jadi 20 penyebutnya? 3/4 dikali 5, 3/4 dikali 5 ya. 5/5 20, 15/20 ya adik-adik. Jadi 12/20 3/5 itu sama aja 12/20, pecahan senilainya ya 12/20, dan ini 15/20. Jadinya apa? Ya jadinya lebih kecil, seperti itu ya, lebih kecil. Oke adik-adik, jadi kayak gitu, jadi disamakan penyebutnya. Jadi kita mencari jalan agar penyebutnya sama, gimana? Bisa dikali, bisa dibagi, seperti itu. Lalu yang nomor 3 ya adik-adik, 4/7 sama dengan 2/9. 4/7 2/9. Nah kita tinggal cari nih 7 sama 9. Berarti yang paling gede yang mana nih? Bisa langsung kita kali, atau kita cari FPB-nya. FPB-nya nggak bisa ya. 3 kali 7 dibagi 3 21, nggak bisa. Jadi harus langsung dikali. Jadi 63 ya. 7 kali 9 berarti 63. Nah supaya jadi 63 dikali berapa nih? Dikali 4 ya. 4 kali 7, nah kali 9. Kalau misalnya di bawah 9, ini juga kali 9, sama dengan 36/63. Nah satunya lagi 2/9. 2/9 berarti kali 99. Supaya jadi kali 63 ya kali 7 aja. Kali 7 kan, kali 7. Jadinya 14/63 ya. 14/63 sama 36. 36/63 14/63. Nah ini yang paling gede yang mana nih? Yap. Yang paling gede yang 4/7, lebih besar, jadinya B. Nah kalau ini harusnya B, lebih besar, tapi diginin aja, tanda kurung. Oke. Lalu yang nomor 4 mana nih, kita fokusin dulu. 3/4 sama 6/8. Nah ini enak, 3/4 sama 6/8. Nah ini tinggal di yang bawahnya penyebutnya bisa nggak jadi 8? Bisa kan, dikali 2. Nah jadi 6/8 juga. 3/4 dikali 2/2. Nah sama dengan 6/8 juga Dede. Ini mah gampang. Kenapa? Karena penyebutnya yang dari sisi kiri bisa disamakan dengan sisi kanan. Nah 6/8 nggak usah diubah lagi, karena bisa sama. Jadi sama dengan, seperti itu. Nomor 5 5/6. Ya dong. 5/6 49. 5 habis 6 4/9. 4/9. Nah bisa nggak sih dibagi 3 berarti ya. 3
18 ya. 6 itu kan bisa dibagi 3, 9 juga bisa dibagi 3. Dari faktornya aja, adik-adik. Jadi dikalikan aja. Faktornya berapa? Misalnya 6 2 kali 3, 9 3 kali 3, seperti itu. Jadi yang diambilnya tuh yang mana? Ya yang sama. Jadi dikali 3. Seperti itu. Jadi dikali 3 18. 18. Nah, kita cari 5 per 6 supaya jadi 18 dikali 3 kali 3 sama dengan 15 per 18. Sedangkan ini satu lagi 4 per 9 berarti dikali 2 kali 2 sama dengan 8 per 18. Nah, 15 per 18. 15 per 8, 18 ya. Paling gede mana nih? Yap. Paling gede yang 15. Berarti yang paling gede 15 dan yang jawabannya ini tuh. Oke. Nah, lalu lanjut ke yang 2 per 10 ya, Dedek. 2 10 4 per 6. 4 per 6. 2 10 4 per 6. Berarti 2 10 4 6. Nah, ini bisa dibagi nggak 10-nya? 10-nya biar sama dengan 6. Misalnya 2 per 5. 10 kan itu kan 2 kali 5. Nah, 6 itu 2 kali 3. Nah, tinggal dicoret-coret aja. Bisa biar jadi KPK 10 sama 6. Nah, KPK kan ini kan kelipatan persekutuan terkecilnya berapa gitu loh. Jadi yang sama pakai KPK. Jadi 2 kali 3 kali 5. Jadi 6 kali 5 30. Seperti itu ya. Untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, adik-adik. Ayo. Nah, itu ada videonya tuh, dilihat ya. Gimana sih cari KPK-nya? KPK antara 10 sama 6 gitu. Jadi 30. Nah, supaya jadi 30 dikali berapa tuh 10? Ya, dikali 3 ya. 2 per 10 dikali 3 per 3. Kenapa harus dikali 3 per 3? Karena 3 per 3 itu 1. Nah, sama aja kan? Ya, karena untuk menaikkan nilai, tapi nilainya itu serupa. Sama dengan 6 per 30. Nah, 4 per 6 berapa tuh supaya jadi 30? Yap. Kali 5. 5 kali 5, 20 per 30. Jadi 6 per 30, 20 per 30. Nah, jadinya apa nih? Ya. Lebih kecil ya. Ataukah anggap aja kecil tuh gini. Kecil kan? Nah, ini garis ininya dihilangin. Kalau besar begini dan garis ininya dihilangin. Seperti itu. Oke. Yap. Anyaunya, awu. Oke, sampai di sini ngerti ya, adik-adik. Kerjakan nomor 7 dan 12. See you. Oke. Oke. Sampai di sini ya, yang part ininya. Kita satu lagi, biar pas ke ininya. Ke waktunya ya, adik-adik. Nah, pecahan berpenyebut berbeda, mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda ya. Nah, tadi kan udah kita besar kecilnya, sekarang mengurutkan pecahan berbeda. Nah, urutkan pecahan 2 per 3, 1 per 4, 5 per 6, 3 per 8 dari terkecil dan terbesar. Oke. Nah, ini kita cari dulu 3, 4, 6, 8. KPK-nya berapa? 3, 4, 6, 8.
Nah, KPK-nya menjadi 24. Jadi disamain 24 semua, lalu dirubah 24-nya. 24-nya. Jadi 2 per 24 ya semuanya penyebutnya ya. Jadi 2 kali 8, 3 kali 8, 16 per 24, 5 kali 4, 20 per 24, seperempat 6 per 24, 9 per 24. Nah, tinggal dikalikan, tinggal diurutkan aja yang paling kecil kayak gitu. Jadi seperti ini jadinya 6 per 24, 9 per 24, 16 per 24, 20 per 4 kayak gitu. Atau di sini rubahnya seperempat, 3 per 8, 2 per 3, 5 per 6. Oke, yang terkecil dan yang terbesar. Seperti itu ya. Contoh lagi misalnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Pecahan berikut dari yang terkecil ya adik-adik. Nomor 1. Misalnya kita kerjakan dulu ya. Mana? Nggak kelihatan. Nomor 1, 3, 4, 9, 2. Kita lihat dulu penyebutnya nih. 3, 4, 9, 2. Kita cari dulu KPK-nya ya. KPK 3, 4, 9, 2. 3, 4, 9, 2. KPK-nya 3, 4, 9, 2. 3 berapa nih? 3, 4 dikali 3. Berarti 1 kali 3. 4 tuh 2 kali 2. 9 itu 3 kali 3. Ini 2. 1 kali 2. Jadi berapa nih? 3 berarti 3. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 2 kali 2 apa KPK tuh kita nyari ke yang paling kecil ya, yang paling kecil apa yang paling gede? Kita nyari yang paling gede, paling gede, paling gede, paling gede. Ya, kita setelah ini kita cari yang paling besar. Yang paling besar pangkatnya yaitu 2 per 2 kali 2 per 2 kali 3 per 2 sama dengan 4 kali 9 berapa? Ya 36. Jadi 36. 4 kali 9 36. Berarti semuanya itu harus dikalikan supaya jadi 36. Sepertiga, seperempat, 2 per 9, 1 per 2. Supaya jadi 36 tuh gimana caranya? Begitu. Jadi sepertiga. Tar dulu ya, diambil dulu oret-oretannya. Sepertiga, seperempat, 29. Ini aja, kita ganti baru lagi. 36 ya tadi ya. Sepertiga, seperempat, 29, setengah. Berarti ini supaya jadi 36 berapa yang sepertiga? Yap, sepertiga berarti dikali 12 kali 12 sama dengan 12 per 36. Lalu yang seperempatnya seperempat berarti dikali 9 per 9 per 36. Lalu yang 2 per 9 berarti dikali 4 per 4. 2 kali 4 8, 36. Lalu yang setengah berarti setengah kali 18 per 18 berarti 18 per 36. Nah, cara ngurutin yang paling kecil yang mana tadi tuh? Yang paling kecil tuh yang mana nih? Yang paling kecil? Ya, yang atas ya, yang 8 per 36. Yang 8 per 36 yang 2 per 9. Berarti yang paling besar, yang paling depan 2 per 9, lalu 89 berarti yang 9 per 36. 9 3 per 6 tuh yang kedua. 1 per 4 yang kedua. Lalu yang ketiganya yang 12 3 per 6.
yang 1/3. Lalu yang keempatnya 18 3/6 yang setengah. Seperti itu ya adik-adik. Jadi harus disamakan melalui apa? KPK. Bawahnya KPK dulu samain. Seperti itu. Harus ngerti dulu tentang KPK. Oke. Lalu yang soal nomor 2 ya. Yang dari kecil. 9/12 23 56 34. Nah lu berarti 12 ya, 12 3 6 4. Nah ini 2 6 2 3, ini 1 3. Ini ya KPK kita nyari KPK dulu. 2 3 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3 1 kali 3 2 kali 3 2 pangkat 2. Nah nyari KPK nyari yang paling gede. Berarti cuma 2 angka nih yang paling gede. 2 pangkat 2 kali 3. Ada lagi nggak? 1 kali 1 ya. 2 pangkat 2. Ini udah ada 2 paling besar mewakili. 3 pangkat 1 udah. 1 mewakili. 2 pangkat 2 mewakili. Jadi 2 kali 2 berapa? 2 pangkat 2. 4 kali 3. 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12. Jadi disamakan jadi 12 ya adik-adik. Dan yang pertama ini sudah 9/12. Gak apa-apa. Lalu yang kedua 2/3 supaya jadi 12 berapa? 2/3 berarti dikali 4 sama dengan 8/12. Berarti ini 8/12 ya adik-adik. Lalu 5/6. 5/6 berarti dikali kali 2. 5/6 kali 2/2 sama dengan 10/12. 10/12 ya. 10/12. Lalu 3/4 berarti dikalikan berapa kali 3. Kali 3 3/3 sama dengan 9/12. Hah? Nggak salah nih. 9/12-nya ada 2 adik-adik. Bener gak? 9/12. Nah, kita urutin yang paling kecil. Berarti 2/3 paling gede. Nah, yang paling gede paling kecil. 9/12. Lalu 9/12 lagi. 3/4. Lalu 5/6 ya. 10/12. 5/6. Seperti itu. Oke. Sampai di sini. Kerjakan yang lanjutnya ya. Kalau yang terbesar berarti yang paling besar aja. Oke, see you next time. Jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen. See you next time. Dadah.